Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah dari kelas 3B reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Namun sebelum itu, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan bimbingan karir. Jadi, bimbingan karir di SD adalah upaya untuk menimbulkan kesadaran dan pemahaman siswa akan ragam pekerjaan dan kegiatan di dunia sekitarnya. Pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan dan orang lain. Tujuan dari bimbingan karir di SD adalah 1. Mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. 2. Membawa para peserta didik untuk menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada. 3. Menjawab berbagai pertanyaan para peserta didik tentang pekerjaan. 4. Menekankan jasa dari masing-masing jenis pekerjaan. 5. Membantu siswa mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. 6. Membantu peserta didik merencanakan masa depan. 7. Membantu peserta didik menyadari perubahan-perubahan di dunia kerja dan arah pekerjaan. Yang ke-8, membantu siswa menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Dan yang terakhir, 9. Membantu siswa mencapai cita-cita. Pelaksanaan bimbingan karir di SD disesuaikan dengan pengembangan karir siswa SD kelas rendah. Dengan teknik bimbingan melalui alat bantu permainan berupa media bimbingan karir yang mengenalkan profesi disertai gambar-gambar. Proses bimbingan karir dilaksanakan dalam proses kecil. Prosedur permainan melalui media dimaksudkan agar pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa sekolah dasar kelas rendah menjadi praktis, mudah, menyenangkan, dan menarik minat siswa. Selain itu, siswa dapat mengekspresikan diri sehingga guru pembimbing dapat meminimalkan peran dan siswa dapat memaksimalkan peran. Nah, bimbingan karir di SD itu tidak memerlukan waktu sendiri, hanya perlu disisihkan waktu ketika kita mengajar. Pelaksanaan bimbingan karir di SD itu memerlukan beberapa teknik. Yang pertama, pemahaman diri. Jadi, guru membantu peserta didik untuk mengetahui kemampuan dan minat dari peserta didik tersebut. Teknik selanjutnya adalah pemahaman lingkungan. Di sini, guru memberikan gambaran lingkungan suatu pekerjaan. Contohnya seorang pilot. Guru memberikan atau menjelaskan bagaimana sih lingkungan pekerjaan dari seorang pilot. Lalu teknik selanjutnya adalah bacaan. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk membaca riwayat hidup orang yang berhasil, guna mendorong semangat mereka untuk mengejar pekerjaan yang mereka inginkan kelak. Tidak hanya dari buku riwayat hidup, siswa juga dapat membaca dari majalah, koran, media elektronik, dan sumber-sumber bacaan lainnya. Selanjutnya, narasumber. Pihak sekolah dapat menghadirkan tokoh yang dapat memotivasi siswa sebagai narasumber mereka untuk memperjelas langkah dan tahap untuk mengejar cita-cita mereka. Lalu selanjutnya, pengamatan. Siswa dapat diajak ke suatu tempat seperti pabrik, bandara, kantor, dan lain sebagainya. Kemudian siswa diminta untuk melakukan pengamatan pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat tersebut. Lalu cerita. Jadi guru menceritakan suatu tokoh atau pekerjaan kepada peserta didik sehingga peserta didik tuh dapat tertarik dengan suatu pekerjaan tersebut. Selain itu, langkah-langkah yang dapat guru lakukan untuk membimbing karir siswa sekolah dasar pada kelas rendah, yang pertama, mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya. Yang kedua, menggambarkan perkembangan diri peserta didik. Yang ketiga, mengenalkan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Lalu yang keempat, mengenalkan kegiatan yang menarik kepada peserta didik. Lalu untuk kelas tinggi, yang pertama menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Yang kedua, melatih peserta didik menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjelaskan gaya hidup dan pengaruhnya kepada peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik melihat hubungan antar minat dan kemampuan. Dan yang kelima, melatih siswa merencanakan pekerjaan apa yang cocok pada mereka untuk masa depan. Ini adalah contoh dari kartu konsultasi bimbingan karir yang diberikan kepada setiap peserta didik. Kartu konsultasi ini digunakan ketika peserta didik akan melakukan bimbingan karir. Dalam kartu ini terdapat ada nama, kelas, dan pas foto. Pas foto ini boleh dicantumkan maupun tidak. Lalu dalam tabel terdapat nomor, hari, dan tanggal. Lalu ada materi konsultasi. Materi ini berisikan tentang kegiatan dan bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pembimbing ataupun konselor kepada peserta didik. Lalu ada paraf. Paraf ini diberikan atau ditandatangan oleh
konselor atau biasa disebut dengan pembimbing. Ini adalah contoh ketika kartu konsultasinya digunakan oleh peserta didik. Di sini pada tanggal 15 bulan 1, siswa melakukan pemahaman diri, mencari tahu kelebihan dan minat diri dari peserta didik tersebut. Lalu pada tanggal 25 bulan 1, peserta didik membaca riwayat hidup seorang motivator di perpustakaan sekolah. Lalu pada tanggal 28 bulan 2, pembimbing menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang sukses. Lalu pada tanggal 11 bulan 3, guru menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang, bagaimana sih peserta didik tersebut akan terbentuklah istilahnya. Lalu pada tanggal 25 bulan 4, guru atau pembimbing merencanakan pekerjaan apa sih yang cocok kepada peserta didik. Lalu setiap pertemuan tersebut ditandatangan oleh konselor atau pembimbing. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Dan bila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, bisa cari di Google. Semoga pembahasan yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.